Setelah kita selesai presentasi, kita tutup Zoom kita, diakhiri di Zoom, nanti kita link kuisnya akan saya kirimkan di grup WhatsApp. Nanti silakan masuk ke link tersebut untuk mengikuti post-test akhir menjelang UTS. Baik. Nah, untuk UTS nanti, sebenarnya materinya masih bawa materi AKSK. Jadi secara teori masih AKSK-nya tolong dibuka lagi, dipelajari lagi. Dan kasusnya untuk materi praktek yang kita kerjakan secara kelompok di kelas ini. Kemudian untuk jenis soalnya ada 3. Ada 3 jenis soal. Pertama soal benar salah, hampir sama kayak AKSK sebenarnya, benar salah tapi dengan penjelasan. Dengan memberikan penjelasan kenapa benar, kenapa salah. Kemudian yang bentuk soal yang kedua adalah soal isian singkat. Kemudian bentuk soal yang ketiga adalah kasus. Ada 3 kasus. Kasusnya ya mirip-mirip AKSK, mirip-mirip soal yang nanti kita diskusikan, yang akan dipresentasikan nanti. Kira-kira seperti itu. Dan tema kasusnya dari materi yang sudah kita bahas sampai pertemuan kelima tentunya ya. Jadi siklus penjualan dan penagihan piutang usaha, siklus persediaan dan pembayaran utang usaha, dan yang terakhir siklus beban ya, beban dibayar di muka kalau nggak salah. Yang terakhir. Jadi 3 hal tersebut. Tapi tidak menutup kemungkinan juga di luar tema itu, seperti yang contoh di kasus kita ambil terkait dengan analisis prosedur analitis gitu ya, prosedur analitis dan narasi analisisnya seperti apa, kira-kira begitu. Itu gambaran umum untuk soal untuk UTS Selasa nanti. Dan angkatan ini mungkin sudah terbiasa dengan ujian online ya, jadi mekanismenya seperti biasa, seperti di UTS dan UAS yang sebelumnya, karena kebetulan angkatan ini hanya 1 semester saja ya offline ya, 5 semester dijalani secara online, jadi sudah terbiasa ujian secara online. Dan untuk yang tinggal di daerah yang susah sinyal, mohon dipersiapkan dengan mencari jaringan yang memungkinkan, kalaupun tidak ada, ya harus cari tempat, cari lokasi yang sinyalnya mudah selama ujian. Silakan bisa naik ke atas pohon maupun ke atas bukit gitu ya. Jadi karena saya dengar ada juga yang susah begitu, akhirnya harus kos, selama ujian kos di tempat yang sinyalnya mudah, atau ke tempat saudara yang sinyalnya lebih mudah. Tolong itu dipersiapkan. Dan juga KTTA, deadline besok ya, hari Jumat, deadline KTTA, mudah-mudahan hari ini sudah semuanya mengumpulkan, tidak di penghujung deadline, sehingga nanti kita tinggal menunggu. Kalau KTTA hanya dinilai ya, atau ada hanya penilaian ya, tidak ada ujian lisannya, tidak ada ya, hanya penilaian. Iya Pak. Ya, jadi tinggal berdoa mudah-mudahan mendapat penilai yang ya tahu sendiri lah ya, udah 6 semester udah paham lah gitu ya, siapa yang menjadi momok, siapa yang baik-baik saja gitu ya. Dulu yang masih pembimbingan saya yang dapat rezekinya waktu itu. Tapi alhamdulillah saya bersyukur sekali ada 1 yang kena test case, tapi dia bisa melalui itu dengan baik dan hanya dalam waktu 1 hari. Harus ganti tema gitu, tapi luar biasa. Tapi saya support, saya kasih semangat. Padahal juga sampai Kaprodi Kajur juga bingung kenapa harus ganti gitu. Tapi yang namanya dosen kan punya hak prerogatif ya, terserah lah. Tapi dia bisa melalui itu dan sudah wisuda sih, sudah lulus ya. Luar biasa. Baik, itu terkait dengan UTS dan KTTA. Mudah-mudahan walaupun tinggal 4 mata kuliah dan KTTA, mudah-mudahan kita bisa
tetap serius menjalaninya dan nanti bisa lulus dengan hasil yang terbaik dan mendapat instansi sesuai dengan keinginan, ditempatkan di daerah sesuai dengan harapan. Tapi jangan di daerah yang banyak harapannya ya. Daerah mana itu? Daerah Bekasi itu banyak harapannya sampai ada Ujung Harapan, ada apa? Banyak harapannya lah pokoknya di Bekasi gitu. Tapi kalau Bekasi masih enak, masih dekat. Yang penting jangan kota kembar aja. Ya. Kota kembar di Indonesia ada yang hafal? Muko-muko, pare-pare, fak-fak gitu ya. Itu kota-kota kembar. Yang kadang nyari di peta juga kita bingung, muko-muko di mana ya gitu kan. Baik. Kemudian terkait dengan RPS kita di pertemuan terakhir, di sini materi yang dibahas adalah terkait dengan audit atas kasus khususnya yang kemarin sudah dijadikan penugasan kelompok dan mendokumentasikan prosedur kerja yang dilaksanakan ke dalam kertas kerja. Ini secara umum kemarin juga sudah disampaikan saat kuliah umum ya oleh Pak Harjoko kalau nggak salah, oleh Pak Harjoko terkait dengan pentingnya dokumentasi dalam kertas kerja. Dan pendokumentasian kertas kerja ini secara teknis yang banyak melakukan adalah junior auditor atau senior auditor. Dan junior auditor biasanya ditempatin oleh ajun-ajun akuntan lulusan D3 biasanya. Kalau sudah akuntan udah S1 biasanya masuk ke junior dan senior, nanti junior sebentar karena kalau dia fresh graduate sambil belajar baru nanti dia cepat untuk jenjang ke senior auditornya. Pendokumentasian kertas kerja sebenarnya selama ini kita sudah lakukan sejak saat kasus-kasus penyelesaian kasus-kasus audit di pertemuan kedua, ketiga, keempat sampai kelima lah. Kita sudah melakukan itu dan yang sering saya sampaikan adalah yang terpenting bagi staf auditor dalam mendokumentasikan kertas kerja audit adalah menuliskan prosedur-prosedur yang sudah dilakukan. Dan itu dituangkan dalam kertas kerja. Biasanya penulisan prosedur itu dilakukan dalam bentuk tick mark. Dalam bentuk tick mark saja. Tanda tick mark entah itu bintang, buletan, checklist, silang dan sebagainya itu disepakati dalam SPM-nya KAP, SPM-nya KAP. Misalnya kalau auditor sudah mengecek saldo itu dengan saldo audit tahun lalu, saldo awal opening balance tahun berjalan yang diaudit dengan saldo audit tahun lalu apakah sudah dicek? Itu dengan tanda khusus, misalnya tanda checklist. Oh, berarti ini sudah sesuai. Kemudian saldo akhir rekening kas dan bank apakah sudah dicek dengan rekening koran sama atau tidak, itu juga ada checklistnya gitu. Jadi itu akan memudahkan bagi supervisor maupun ketua tim untuk melakukan review atas kertas kerja. Staf auditor saya sudah melakukan apa saja, apakah prosedur-prosedur untuk meyakinkan auditor itu sudah dilakukan. Jangan sampai terlewat. Ternyata belum dicek opening balance-nya. Ternyata saldo laporan keuangan yang diterbitkan oleh si klien itu opening balance-nya tidak ngambil dari saldo audited tahun lalu. Tapi yang dia pakai adalah saldo unaudited. Jadi koreksi audit tahun lalu belum masuk, kan menjadi keliru gitu. Maka itu harus prosedur-prosedur seperti itu harus dituangkan dalam kertas kerja. Sehingga tidak perlu nanti si ketua tim atau supervisor pada saat melakukan review kertas kerja tidak perlu nanya-nanya. Kamu sudah melakukan ini belum? Sudah melakukan itu atau belum? Hasil konfirmasinya seperti apa? Itu tidak perlu bertanya, tapi sudah bisa dibaca di kertas kerja. Jadi kertas kerja auditnya itu sudah berbicara, gitu ya. Bisa dibaca di sana. Itu yang penting dalam penyusunan kertas kerja. Karena pernah waktu itu ada teman yang dia sudah CPA padahal ya. Sudah CPA dapat akuntannya dari kampus yang ternama di Indonesia, bukan dari STAN tentunya ya. Kampus yang ternama di Indonesia,
D3-nya dari STAN, tapi S1-nya dari kampus yang ternama di Indonesia, dia sudah CPA. Pada saat melakukan audit, dia hanya menyusun laporan hasil audit saja, tiba-tiba jadi laporan hasil audit. Begitu diserahkan ke partner in charge-nya, partner in charge-nya nanya, kertas kerjanya mana? Dia bingung, dia tidak membuat kertas kerja. Sehingga partner in charge yang akan tanda tangan bagaimana saya bisa mereview laporan audit yang kamu buat kalau kertas kerjanya nggak ada. Nah, itu pentingnya kertas kerja sebagai dokumen, dan ini penting bagi kantor akuntan publik seperti kemarin yang disampaikan oleh Pak Harjoko lah saat kuliah umum ya, karena peer review atau audit yang dilakukan oleh P2PK sebagai regulator pengawas dari profesi akuntan publik maupun review dari asosiasi profesi terhadap kantor akuntan publik, dalam hal ini IAPI. Jadi IAPI pun akan melakukan audit atas kantor akuntan publik. Jadi KAP itu diaudit oleh dua lembaga ya, oleh P2PK dan oleh asosiasi profesi, dalam hal ini IAPI. Walaupun tidak tiap tahun juga sebenarnya. Nah, fokusnya juga berbeda. Kalau di P2PK fokusnya biasanya di compliance, ketaatan terhadap undang-undang, ketaatan terhadap SPAP, ketaatan terhadap kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Itu fokus dari P2PK, walaupun ada audit khusus ya, yang dasarnya adalah aduan. Tapi asosiasi itu lebih ke SPM-nya. Apakah SPM-nya sudah dijalankan? Walaupun P2PK juga kadang menyentuh SPM juga. Tapi kalau di IAPI, peer auditnya lebih banyak melihat ke SPM-nya, prosedur auditnya, apakah sudah dijalankan dengan benar. Jadi kira-kira itu yang menjadi kewajiban dari kantor akuntan publik, itu dalam menerbitkan laporan auditor independen maka harus dilengkapi dengan kertas kerja audit. Nah, dalam praktek audit ini lebih banyak kita sebenarnya menyusun kertas kerja audit. Jadi fokus audit tidak hanya sekedar cari temuan gitu ya, atau cari koreksi audit. Bisa jadi nggak ada temuan, nggak ada koreksi audit, tapi tetap kertas kerja audit harus dibuat. Akhirnya kan koreksinya nggak ada, koreksi auditnya nggak ada, tapi kertas kerjanya, prosedurnya sudah dilakukan sesuai dengan standar. Seperti itu. Jadi dalam satu semester ini kita akan banyak ngomongin nanti penyiapan kertas kerja, tapi dengan proses siklus. Sehingga tugas yang ada di buku praktikum auditnya Sutrisno Agus nanti kan berkelanjutan, sehingga di akhir, kalau nggak salah di pertemuan ke-15 ya, saya minta nanti setiap kelompok itu sudah nyusun laporan auditor independen secara lengkap dengan CALK-nya, catatan atas laporan keuangannya. Kalau bisa sih sudah mulai dicicil sekarang ini, setiap kelompok. Contohnya silakan bisa ngambil contoh-contoh laporan auditor independen yang TBK. Jadi nanti kita akan membuat laporan auditor independen lengkap dari PT Sugus yang sudah kita kerjakan dari penjualannya dan seterusnya, gitu ya. Jadi tolong mulai disiapkan memasuki pertemuan ke-8 nanti, yang nanti akan dikumpulkan di pertemuan ke-15, ke-15, 16 akan UAS ya, ke-15. Sebagai laporan lengkap, laporan audit lengkap dari setiap KAP atau 10 KAP yang ada. Kira-kira seperti itu. Baik, sekarang kita masuk ke, mungkin sebelum masuk ke sesi presentasi dari tugas kelompok, ada yang mau ditanyakan, Mbak UTS maupun yang lain, silakan.
Oke, clear? Tidak ada ya? Baik, sekarang kalau tidak ada, silakan untuk soal 1, prosedur analisis, kelompok berapa yang mau memaparkan. Kemudian kasus 2 itu apa? Piutang usaha ya. Dan kasus 3, persediaan. Kasus 2, proses 1 siapa? Soal 1? Kelompok 2, Pak. KAP Carmel dan Kelompok 2, kasus 1. Kasus 2, soal 2? Yang belum, 2 grup lagi. Dari KPGTS, Pak. KP apa? GTS. GTS. Baik. Berarti yang terakhir soal 3, audit persediaan. KP? KP Elmira, Pak. Elmira. Oke, berarti silakan yang kasus 1 dulu. KAP Carmel tadi ya, Carmel dan rekan, betul ya? Ya, betul. Ya, silakan. Izin untuk share screen ya, Pak. Silakan. Baik, apakah sudah terlihat Bapak dan teman-teman? Lihat. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Bo dan teman-teman. Izin kami dari kelompok 2, praktik audit, KAP Carmel dan rekan, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai soal kasus pertama, audit atas persediaan dan piutang usaha prosedur analisis. Sebelumnya mungkin kita masuk ke soalnya dulu ya. Soal 1, prosedur analisis. Ini ada perbandingan Anda dari persentase margin kotor untuk jaringan apotek manjur untuk tahun 2013 hingga 2016 yang menunjukkan penurunan yang signifikan, di mana ditunjukkan oleh informasi di dalam tabel, di mana di situ ada penjualan, HPP, dan laba kotor dari tahun 2013 sampai 2016. Sebagai auditor, Anda melakukan komunikasi dengan Adam, manajer operasional. Adam menyampaikan bahwa penurunan dalam laba kotor juga dialami di industri apotek dalam 3 tahun ini. Dan Adam yakin penurunan laba kotor apotek manjur merupakan bagian dari penurunan yang dialami industri. Penyebab keduanya adalah adanya pesaing dari apotek rakyat yang telah diizinkan oleh pemerintah. Akibatnya, penjualan dari obat-obatan tidak tumbuh secepat penjualan barang, bukan obat seperti sanitizer, serta perlengkapan kecantikan dan kebersihan tubuh. Kemudian, dicari berbagai data tambahan untuk mengambil kesimpulan, tersedia informasi sebagai berikut. Dari tahun 2013 sampai 2016, ada penjualan non-obat, HPP obat, HPP non-obat, dan presentasi laba kotor industri. Kemudian yang diminta dalam soal adalah yang bagian A, yang pertama adalah membuat kertas kerja mengenai perbandingan prosedur analisis. Di sini kami sudah membandingkan yang pertama yaitu margin laba obat dan margin laba non-obat, di mana didapat dari laba kotor dibagi dengan penjualan. Di sini untuk mendapat laba kotornya, penjualan obat dikurangi dengan HPP obat. Ini dapat 40,6%, dari salesnya 512.600.000 dikurang HPP 304.500.000, kemudian dibagi dengan salesnya 512.600.000. Itu untuk tahun 2016. Demikian juga dengan margin laba non-obat 908.500.000 dikurang dengan 617.800.000, kemudian dibagi dengan penjualannya yaitu 908.500.000. Ini demi 2015 42,21%, sama 505 juta di 100.000 dikurang dengan 291.900.000 dibagi dengan 505.100.000. Kemudian margin laba dan obat tahun 2015 786.500.000 dikurang dengan 534.300.000 dibagi dengan 786.500.000 sehingga mendapat angka persentase 32,2%. Pada tahun 2014 penjualan 4.821.000
100.000 dikurang dengan 279.100.000 dibagi dengan 482.100.000, sehingga dapat angka 42,1%. Kemudian margin laba non-obat 664.100.000 dikurang dengan 452.200.000 dibagi dengan salesnya 664.100.000. Kemudian setelah itu juga dibuat pembandingan pertumbuhan penjualan obat dan pertumbuhan penjualan non-obat di antara tahun 2014 sampai 2016, di mana ini merupakan selisih penjualan tahun ini dengan tahun sebelumnya dibagi dengan penjualan tahun sebelumnya. Contohnya saya ambil tahun 2016, di mana mendapat angka 1,48%, yaitu penjualan obatnya 512.600.000 dikurang dengan penjualan obat tahun sebelumnya, yaitu 505.100.000, kemudian dibagi dengan sales penjualan obat tahun 2015, yaitu 505.100.000. Kemudian yang pertumbuhan penjualan non-obatnya 908.500.000 dikurang dengan penjualan tahun sebelumnya 786.500.000 dibagi dengan penjualan tahun 2015, yaitu 786.500.000. Kemudian selanjutnya yaitu perbandingan margin laba perusahaan dengan margin laba industri, di mana sini kita perbandingkan dengan cara laba kotor dibagi dengan penjualan. Seperti tahun 2016 ini laba kotor perusahaannya yaitu sebesar 498.800.000, kemudian dibagi dengan penjualannya yaitu 1.421.100.000, mana margin laba industrinya sebesar 32,7% sudah didapat dari soal. Demikian juga tahun 2015, di mana 465 juta dibagi dengan 1.291.600.000 dengan margin laba industrinya 32,9%. 2014 414.900.000 dibagi dengan 1.146.200.000 dan dengan margin laba industrinya 33%. Tahun 2013 377.800.000 dibagi dengan 1.035.100.000, margin laba industri sebesar 33,20%. Setelah kami mengerjakan kertas kerja prosedur analisis ini, diminta untuk bagian B, yaitu pertanyaan bagaimana berdasarkan proses analisis yang Anda lakukan pada butir A, evaluasi apakah penjelasan manajer operasional dapat diterima. Maka kesimpulan dari kelompok kami adalah penjelasan manajer operasional ini dapat diterima karena industri sejenis juga mengalami penurunan margin laba kotor seperti halnya yang dialami klien. Seperti yang kita lihat di sini tahun 2013 margin laba perusahaan menurun 36,2%, 36%, 35,10%. Demikian juga dengan margin laba industrinya mengalami penurunan 33,2%, 33%, 32,9%, dan 32,7%. Kemudian juga kita bisa lihat dari pertumbuhan penjualan obat dan pertumbuhan penjualan non-obat, di mana pertumbuhan penjualan obat itu pertumbuhannya lebih sedikit dibandingkan dengan pertumbuhan penjualan non-obat. Jadi demikian kesimpulan kami untuk yang bagian B. Kemudian untuk yang bagian C, pertanyaannya adalah akun yang menurut Anda memiliki resiko lebih tinggi mengandung salah satu material. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu di antara akun penjualan dan HPP yang memiliki resiko bawaan mengandung salah satu material adalah akun penjualan. Karena bisa saja terjadi penjualan fiktif, sementara untuk akun HPP sendiri itu akan mengikuti nilai penjualan. Mungkin izin sekian presentasi dari kelompok kami untuk kasus pertama.
Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin bisa dilanjutkan dengan kelompok setelahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada KAP Carmel tadi ya, KAP Carmel yang sudah mempresentasikan. Mungkin sebelum lanjut ke kelompok berikutnya di soal kasus 2, ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, silakan kepada KAP Carmel. Mungkin ada? Kalau tidak ada, saya sedikit aja mengomentari. Kalau untuk hitungan angka, saya yakin sih, gitu. Oke lah, gitu. Anak-anak stan untuk hitungan angka oke lah. Cuman yang saya komentari adalah kalau yang A-nya sudah oke, hitungannya, tinggal yang saya komentari adalah yang jawaban narasi. Nah, kelemahan kita kalau menjawab narasi itu ala kadarnya. Tadi contohnya di KAP Carmel yang B hanya menyebutkan satu kalimat aja ya Mas ya? Ya betul Pak. Satu kalimat saja. Harusnya bisa lebih dieksplor dengan melihat analisis yang sudah dibuat angka-angka tadi. Jadi semakin kita bisa menuangkan narasi itu lebih banyak dengan data-data yang ada itu lebih bagus. Jadi jangan hanya sekedar menyebutkan bahwa apa yang disampaikan oleh manajer operasional bisa diterima karena memang margin laba kotornya mengalami penurunan dan itu industri juga mengalami hal yang sama. Sudah selesai sampai situ, jangan cuma sampai di situ. Saran saya sih lebih detailkan lagi analisisnya dengan menyajikan hitungan-hitungan angkanya. Jadi tidak hanya kesimpulan narasi saja, tapi angka-angkanya. Misalnya begini, misalnya kalau untuk margin laba perusahaan dari tahun 2013 sampai tahun 2016 mengalami penurunan, walaupun tidak begitu signifikan. Kita bisa menyebutkan 2013 margin laba perusahaannya 36,50 dan di akhir 2016 turun menjadi 35,10. Yang itu sejalan dengan penurunan margin laba secara industri. Yang secara industri 2013 33,20% dan 2016-nya 32,7%. Artinya secara umum turun. Walaupun di sini secara umum margin laba perusahaan masih di atas rata-rata margin laba industri. Nah, kalau bisa sih narasi yang saya ucapkan tadi itu ditulis, Mas. Jadi lebih banyak gitu. Jadi jangan hanya termasuk kita bisa menyinggung analisis yang pertumbuhan penjualan obat maupun non-obat maupun margin laba obat dan non-obat. Satu angka saja kita ambil angka persentasenya itu dituangkan dalam narasi. Tadi kurangnya begitu aja tuh, Mas. Untuk menjawab yang B ya, untuk menjawab yang B. Hanya terlalu singkat satu kalimat saja. Jadi kalau bisa ditambah dengan menyajikan angka. Mungkin nanti kalau di soal-soal ujian ada soal-soal analisis prosedur analisis seperti ini dan kita diminta untuk mengomentari, tolong dibuat lebih detail narasinya dan sebutkan angka-angkanya penurunannya berapa. Begitu ya. Baik, terima kasih Pak. Ya. Masukannya Pak. Oke, itu aja. Mungkin sekarang silakan dilanjutkan untuk soal yang kedua. Soal kedua tadi KAP mana? KP GTS Pak. KP GTS, silakan. Dijelaskan Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini kami dari KP GTS akan mencoba untuk membahas soal kedua, yaitu audit atas persediaan. Di soal dijelaskan bahwa Anda merupakan anggota tim dari audit atas laporan keuangan PT Industri Kimia Indonesia atau IKI untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016. PT IKI merupakan perusahaan kimia yang menjual bahan kimia atau
untuk perusahaan farmasi. Perusahaan menjual barang dagangannya sebesar 25% di atas harga perolehan. Terkait dengan persediaan perusahaan, Anda melakukan observasi perhitungan fisik yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2016 di gedung perusahaan. Di sini dinyatakan bahwa Anda puas dengan hasil pelaksanaan prosedur. Terus juga ditampilkan disediain bahwa kalau adanya data buku besar penjualan dan pembelian PT IKI yang terjadi pada akhir periode. Di sini pada tabel pembelian, setelah kami jumlahkan, ditemukan kesalahan bahwa penjumlahannya, di mana di soal itu ada di receiving report-nya 360, 300, setelah dihitung-hitung itu adalah 358, 346. Selanjutnya, saat melakukan pengujian pisah batas atau cut-off atas pembelian dan penjualan, Anda menemukan bahwa pada tanggal 31 Desember 2016, dokumen penerimaan barang yang digunakan adalah RR 1063 dan tidak terdapat pengiriman barang atas semua penjualan dengan nomor invoice lebih besar dari SI 968. Selain itu, Anda juga memperoleh informasi sebagai berikut dalam ribuan rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vira. Ya, baik. Untuk informasinya akan saya jelaskan. Jadi untuk yang nomor A, itu kan ada dikatakan bahwa termasuk di dalam perhitungan fisik tanggal 31 Desember 2016, persediaan yang diperoleh dan telah diterima berdasarkan RR 1060, tapi invoice-nya belum diterima sampai dengan tahun 2017. Biaya persediaan ini adalah Rp2.183. Nah, di sini kan RR 1060 ini belum dicatat pembeliannya karena belum diterima invoice-nya. Tapi kalau barang sudah datang atau di gudang, itu harusnya udah dicatat. Jadi jurnal klien yang awalnya no entry harusnya itu dikoreksi jadi purchase pada account payable sebesar 2.183. Kemudian untuk nomor yang B, di dalam gudang per 31 Desember 2016, itu terdapat persediaan yang terjual dan dibayar oleh pelanggan, namun belum juga dikirim sampai dengan tahun 2017. Persediaan tersebut dijual dengan menggunakan invoice nomor SI 965. Persediaan tersebut tidak dimasukkan ke dalam nilai persediaan. Nah, untuk yang nomor B ini, persediaan terjual dan dibayar pelanggan, tapi belum juga dikirim. Jadi, di sini SI 965 ini udah dicatat di penjualan. Sehingga harusnya jurnal kliennya ini akan receivable pada sales kan sebesar 5.195. Harusnya ini no NT karena pakai destination ataupun menggunakan FOB shipping point, kalau misalnya barang itu belum dikirim, harusnya belum dicatat. Jadi kita belum boleh mengakui penjualannya. Oleh karena itu nanti jurnal koreksinya tinggal kita balik jadi sales pada account receivable. Kemudian di bagian C, pada sore hari tanggal 31 Desember 2016, itu terdapat 2 truk di sisi gudang perusahaan, yaitu yang pertama, ada truk dengan plat nomor E82WE, muatan pada truk tersebut dibongkar pada 2 Januari 2017, dengan menerbitkan invoice RR 1063, dan ongkos angkut ini dibayar oleh suppliernya. Nah, di nomor C1 ini, barang ini kan udah datang ya di 31 Desember 2016, tapi kita yang telat membongkar muatannya. Jadi memang harusnya kita sudah mengakui. Dan di sini udah dicatat juga di penjualannya, sehingga pembeliannya ini udah tepat catat. Kemudian untuk yang nomor C2, truk dengan plat nomor B7412JGR telah memuat persediaan dan disegel pada tanggal 31 Desember 2016. Truk tersebut berangkat pada tanggal 2 Januari 2017. Harga jual barang yang dikirim tersebut adalah Rp12.700 dan ongkos angkut dibayar oleh pelanggan. Penjualan ini dilakukan dengan menggunakan invoice nomor SI 968. Nah, untuk nomor C2 ini, jadi kan di 31 Desember ini kita sudah memuat dan menyegel, tapi kita belum melakukan shipping. Jadi kita belum boleh mengakui namanya penjualan. Nah, di sini juga kita tidak mencatatnya ada penjualan, berarti
kita udah tepat catat untuk penjualannya. Kemudian nomor yang D, ini ada terdapat pengiriman melalui kereta. Pada tanggal 31 Desember 2016, kereta tersebut masih langsir di stasiun. Persediaan ini sudah dijual dengan menggunakan invoice SI966 dengan FOB destination. Nah, ini kan kita pakai FOB destination, berarti kalau belum sampai di gudang pembeli itu kita belum bisa mengakui. Jadi penjualan di sini kan kita belum boleh akui nih. Tapi di soal ini kita sudah mengakui adanya penjualan. Nah, oleh karena itu harusnya yang awalnya jurnal kita itu akan receivable pada sales, harusnya kan no entry. Jadi tinggal kita balik aja untuk koreksinya, yaitu sales pada akan receivable. Kemudian untuk nomor yang E, terdapat persediaan berada dalam perjalanan pada tanggal 31 Desember 2016. Persediaan tersebut diterima dengan menggunakan invoice RR1064. Pembelian atas persediaan tersebut adalah FOB destination dan biaya angkut dibayar oleh PT IKI senilai Rp75. Namun demikian, biaya angkut tersebut akan dikurangi dari harga pembelian sebesar Rp975. Nah, berarti posisinya di sini harga itu belum bisa kita akui di freight-in karena 75 ini harusnya sebagai purchase, kan bebannya di pengirim. Jadi harusnya no entry. Kemudian untuk nomor yang F, termasuk di dalam persediaan adalah persediaan yang terkena hujan pada saat pengiriman sehingga tidak dapat dijual. Harga perolehan persediaan adalah Rp1.250 dengan biaya angkut Rp350 dan telah dibayarkan. Nah, mungkin di sini kita bisa masukkan ke loss inventory ya, karena inventory akhir di sini harus kita kurangin. Jadi misalnya kita bikin loss inventory-nya 1.250 tambah 350, pada purchase sebesar 1.250 dan freight-in-nya 350. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Gray. Baiklah, sekarang saya akan melanjutkan presentasi untuk soal yang membuat jurnal. Jadi ini sebenarnya udah dijelasin juga sama Syafira. Untuk yang poin A sampai F, itu jurnalnya juga tadi sudah dijelaskan sama Syafira. Untuk yang poin A, jadi karena tadi di perusahaan itu belum dicatat, padahal harusnya sudah ada pencatatan, maka jurnalnya itu adalah di debit purchase, di kredit adalah account payable. Namun ini kami ada kesalahan karena sebelumnya kami mengira bahwa metode pencatatan persediaan di perusahaan ini adalah perpetual, padahal setelah kami analisis kembali ternyata metode yang digunakan adalah metode periodik karena perusahaan ini mencatat adanya pembelian. Jadi untuk yang A harusnya jurnalnya adalah purchase pada account payable. Lalu untuk jurnal yang B, itu jurnalnya sama seperti yang sudah dijelaskan Syafira, yaitu sales pada account receivable atau bisa juga uang muka dari pelanggan tanpa mencatat inventory dan juga COGS ya. Karena pencatatan inventory dan COGS itu hanya dilakukan pada metode perpetual. Terus untuk yang C, itu tidak ada pengkoreksian karena baik yang C1 ataupun C2 itu sudah dicatat dengan benar. Lalu untuk yang huruf D, itu pencatatannya sama, yaitu sudah jelaskan Syafira, yaitu sales pada account receivable tanpa mencatat inventory ataupun COGS. Karena metode yang digunakan adalah metode periodik. Lalu untuk yang E, itu adalah no entry. Terus yang F, itu mencatat spillage inventory pada inventory sebesar 1.600. Lalu yang saya mau jelaskan selanjutnya juga adalah masalah cut off. Jadi dalam perusahaan ini ternyata ada ditemukan permasalahan cut off, yaitu saat pengujian pisah batas atau cut off, itu dokumen penerimaan barang yang digunakan adalah sampai nomor RR 1063 dan tidak dapat pengiriman barang atas semua perjalanan dengan nomor invoice lebih besar dari SI 968. Nah, sementara di perusahaan tersebut
di tanggal 31 Desember justru mencatat invoice SI 969, 970, dan juga 971. Padahal pada saat pengujian cut-off itu harusnya hanya sampai SI 968. Jadi untuk yang SI 969, 970, dan juga 971 harus dikoreksi. Dan kami di sini mencatatnya itu dengan membalik jurnalnya saja, yaitu sales pada account receivable. Di sini tidak perlu mencatat inventory dan juga COGS ya. Untuk angkanya yaitu sebesar total dari penjualan tersebut, yaitu 15.773. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, kami mohon maaf. Untuk presentasi berikutnya dapat dilanjutkan oleh kelompok berikutnya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih pada KAP GTS ya yang sudah mempresentasikan pekerjaannya untuk soal kedua, audit atas piutang usaha. Ada yang mau bertanya atau memberikan masukan pada kelompok KAP GTS? Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Izin bertanya sebelumnya kepada KAP GTS. Bisa diperlihatkan yang di share screen tadi enggak? Yang transaksi yang F dong di soalnya. Nah, di soal itu kan yang transaksi yang F itu kan termasuk di dalam persediaan adalah persediaan yang terkena hujan pada saat pengiriman sehingga tidak dapat dijual. Harga pemberian persediaan adalah 1.250 dengan biaya angkut 350 dan telah dibayarkan. Di sini saya belum terlalu paham mengenai transaksi ini, mengenai biaya angkutnya dan transaksinya. Lalu di kelompok di KPGTS tadi menyebutkan dia masuk ke spoilage inventory-nya itu pada inventory, sedangkan kan di sini kan pakai sistemnya kan periodik. Nah, kalau sistem periodik kan tidak mencatat inventory, itu seperti apa ya penjelasannya? Kenapa menggunakan akun itu? Terima kasih. Silakan, KAP GTS. Baiklah, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari Goebut. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, ini sebenarnya memang ada kesalahan untuk dari kelompok kami karena kami memang mengiranya perusahaan ini menggunakan metode perpetual, padahal ternyata menggunakan metode periodik. Jadi untuk yang jurnal nomor F itu sebenarnya ada kekeliruan gitu dalam membuat jurnalnya. Harusnya bagaimana? Kelompok yang lain, silakan.
Benar Kak, kalau misalnya harusnya jurnalnya itu masuknya ke loss on inventory-nya karena mengurangi inventory akhirnya. Jadi loss on inventory 1.600 pada purchase sebesar 1.250 dan freight in-nya 350. Oke, gimana? Gede? Saya masih bingung ya? Baik. Baik. Saya malah akan mempertanyakan yang pertama malah sebenarnya. Ini saya khawatir semuanya juga begini jawabnya. Bisa dilihat di soalnya? Minta tolong dilihatkan soalnya. Soal yang A. Kan ada 2 pertanyaan ya. Ada 2 pertanyaan di sini. Pertanyaan pertama adalah itu di bawah yang diminta itu. Diminta yang pertama, hitunglah penyesuaian yang harus dibuat terhadap persediaan per tanggal 31 Desember 2000 berapa? 16 ya. 2016. Jadi yang pertanyaan pertama kan diminta itu. Baru yang kedua diminta buat daftar jurnal penyesuaian. Itu pertanyaan kedua. Saya lihat di sini pertanyaan pertama, ini jawabannya yang mana nih? Dari KAP GTS. Apa yang analisis ini? Yang tabel ini? Karena kan diminta adalah hitunglah. Kalau hitung itu apa jawabannya? Harus angka kan? Harus angka. Jadi kita harus menghitung angka penyesuaian yang terkait dengan persediaan. Terkait dengan persediaan. Terkait dengan persediaan nanti angkanya itu ada 2 sebenarnya. Ada harga jual atas persediaan dan ada cost-nya, HPP-nya atas persediaan. Jadi yang diminta di sini sebenarnya untuk soal 1, total penyesuaian persediaan itu ada berapa terkait dengan cost-nya tentunya. Maka di sini kita bisa lihat saja basisnya dari jurnal koreksi A, B, C1, C2, D, E, F sih sebenarnya. Tapi yang pengaruh ke cost itu yang mana? Yang pengaruh ke harga jual yang mana? Kita totalkan nanti totalnya yang cost saja. Seperti itu ya. Saya lihat di sini belum dijawab itu pertanyaan pertama. Harusnya kan tinggal kita lihat saja untuk A misalnya, persediaan sudah diterima tapi belum dicatat, cost-nya pengaruh berapa? Kan jurnalnya gimana tadi? Kalau di kelompok KAP GTS, jurnal yang 2183 ya. Jurnalnya purchase pada accounts payable. Purchase ini kan pengaruh ke inventory. Jadi cost-nya dia akan ada koreksi 2183. Gitu. Kemudian yang B masih menjadi persediaan karena dia belum dijual. Ini ada 2 pengaruh ke harga jual dan ke cost. Harga jualnya 5195, cost-nya bukan itu ya, bawahnya lagi ya. Maaf, bawahnya lagi. Betul, cost-nya 5195, harga jualnya 5195, cost-nya berarti 416 5 ya. Cuman di sini ditotalkan semua. Kemudian yang C1 ada pengaruhnya enggak? Tidak ada. C2 juga tidak ada, dia no entry. Yang D belum dijual. Ini pengaruh ke harga jual sama
cost karena dia belum terjual. Sehingga pengaruh ke harga jualnya 19.270, pengaruh ke cost-nya berapa di situ? 15.416 gitu ya. Tinggal dicari cost-nya aja karena sales-nya sudah ketahuan. Jadi sales dibagi 125%. Baru yang ke E itu no entry, berarti tidak ada pengaruh. Yang F ada pengaruh ke inventory, tapi di harga jual atau di cost? Di cost. Pengaruhnya berapa? Pengaruhnya 1.600. Sehingga total penyesuaian persediaan untuk cost-nya adalah ya tadi 2183 tambah 4156 tambah 1514 tambah 1.600, total 23.355. Itu jawaban yang diminta, karena kita diminta hitunglah apa tadi? Hitunglah penyesuaian yang harus dibuat terhadap persediaan per 31 Desember 2016. Nah, saya lihat KAP GTS belum menjawab itu. Yang saya tangkap, betul enggak? Benar, Pak. Nah, jadi tolong, ini untuk perhatian kita semua ya, tolong pada saat kita nanti ujian, jawab apa yang diminta oleh pertanyaan di soal. Ini malah penjelasannya hanya analisis per kasus transaksi A sampai, tapi tidak menjawab permintaan soal. Itu kan masih analisis saja tadi yang ditulis di jawaban. Jadi tolong ini jadi perhatian, kalau kita mengerjakan soal, jawab sesuai dengan pertanyaan yang diminta oleh soal. Jangan sampai kita jaka sembung bawa golok gitu ya. Jadi nggak nyambung gitu kan. Antara yang diminta dengan yang kita jelaskan nggak nyambung gitu kan. Yang dijelaskan kalau di kelompok KAP GTS tadi, dan saya lihat ini semuanya begini nih jawabnya gitu ya. Atau apakah sumbernya sama, saya nggak ngerti juga. Ya. Jadi tolong perhatikan hal-hal seperti itu. Karena di kelas yang lain juga jawabannya sama, saya juga kaget kok jawabannya sama ya gitu, dengan kelas yang lain. Jadi tolong dikerjakan sesuai dengan pemahaman kita dan maunya soal. Maunya soal seperti apa? Pertanyaannya apa? Itu yang kita jawab. Baru di pertanyaan kedua, buatlah daftar jurnal penyusunan yang Anda usulkan. Nah, itu sudah betul. Kita buat jurnal koreksi untuk A seperti apa, B untuk seperti apa, C no entry, D seperti apa, E no entry, F seperti apa jurnalnya. Itu ya. Ini jadi perhatian kita semua dalam mengerjakan soal nanti, baik UTS maupun UAS, jawab sesuai dengan permintaan yang ada di soal. Kalau soal-soal tugas-tugas kelompok begini memang soal seluruh angkatan sama. Kadang kita suka terpengaruh oleh salah satu jawaban yang sudah di-share duluan, dibagi ke teman-temannya. Hati-hati seperti itu. Tolong didiskusikan bertiga dalam satu kelompok, coba menjawab sesuai dengan pemahaman kita dan maunya soal seperti apa. Jangan terpengaruh dengan jawaban-jawaban yang sudah beredar. Nah, ini saya sudah menangkap sinyalir, berarti sudah ada jawaban yang beredar, karena jawabannya ada beberapa banyak kelompok sama gitu ya. Mudah-mudahan tidak ada yang membantah saya nih. Baik, lanjut silakan soal ketiga, kelompok. Izin stop share, Pak. Ya, silakan. Kelompok KAP apa ini? Ketiga tadi berarti Elmira ya? Elmira, silakan Elmira. Izin share screen ya, Pak. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Bowo dan teman-teman. Kami dari KAP Elmira akan mencoba menjelaskan soal yang ketiga tentang audit atas piutang usaha. Nah, di soal ini, Big Bird ini, BBB ini adalah klien kita. Nah, kita sebagai staf auditor
ini ditugaskan untuk mengerjakan audit BPB untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2014 yang sudah hampir selesai. Nah, staf auditor yang telah mengerjakan audit BPB baru saja dipindahkan ke klien baru di luar kota dan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan di BPB. Nah, ketika kita tiba di kantor pusat klien, kita bertemu dengan seorang senior audit yang ditugaskan untuk BPB ini, yaitu Ibu S. Jus. Nah, Ibu S ini meminta kita untuk memulai dengan menyelesaikan evaluasi saldo piutang. Saldo piutang konfirmasi ini dikirimkan kepada pelanggan terpilih beberapa minggu yang lalu. Nah, mantan staf auditor menyelesaikan evaluasi semuanya kecuali yang 7 nomor ini, dari nomor 71 sampai 77. Kemudian kita ke pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama itu kita diminta untuk menyebutkan minimal 3 karakteristik konfirmasi yang handal. Kemudian pertanyaan yang kedua, kita diminta untuk mengisi log audit di tabel yang sudah disediakan soal ini. Kemudian yang ketiga, kita diminta menjelaskan terkait konfirmasi positif dan negatif serta kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Untuk karakteristik konfirmasi yang handal ini, menurut kami ada beberapa karakteristik. Yang pertama adalah konfirmasi itu harus ke customer yang sesuai. Jadi seandainya ini klien punya 5 atau 10 customer gitu, nah maka kita harus konfirmasinya ke 10 customer tersebut. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu customer harus menjawab apakah saldonya itu sama atau beda. Nah, dan yang ketiga, seandainya saldonya beda, maka customer juga harus menjelaskan perbedaannya. Kemudian karakteristik yang keempat yaitu surat konfirmasi piutang itu harus ditandatangani oleh pihak yang berkaitan, yaitu pengirim atau penerima konfirmasi tersebut. Nah, untuk selanjutnya pertanyaan yang kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya, Romi. Baik, untuk nomor 2, tadi kita diminta untuk mempertimbangkan apakah setiap konfirmasi memberikan bukti audit yang memadai dan sesuai. Kemudian, apakah prosedur alternatif yang cukup telah dilakukan, dan yang ketiga, apakah prosedur tambahan yang harus dilakukan sebelum menyimpulkan bahwa konfirmasi memberikan bukti yang mendukung saldo akun klien. Baik, untuk nomor surat 71, piutang $257.449 dengan hasil konfirmasi $207.449, terdapat selisih sebesar $50.000. Lalu dapat konfirmasi bahwa penyebab selisihnya itu adalah pembayaran sebesar $50.000 pada 29 Desember 2014. Maka di sini apakah ada perbedaan? Ya, dan karena customer juga sudah memberikan alasan akan perbedaan tersebut, maka sudah cukup dan memadai. Tapi kami bisa lebih memastikan lagi dengan melakukan pemeriksaan rekening koran, apakah benar pembayaran sebesar $50 itu pada tanggal 29 Desember 2014 telah diterima. Kemudian nomor surat 72, 74, dan 75 tidak terdapat perbedaan. Atau bisa dibilang customer setuju dengan nilai yang ditanyakan oleh auditor. Maka dengan tidak adanya perbedaan ini, kami menilai bahwa bukti audit ini telah cukup dan juga telah memadai, dan prosedur tambahan tidak perlu dilakukan.
Kemudian untuk nomor surat 76 dengan nilai piutang $98.033, customer tidak mencentang di tempat yang diberikan. Di surat konfirmasi ini terdapat dua kotak yang telah disediakan, kotak A untuk nilai yang sama dan kotak B untuk nilai yang terdapat perbedaan, tetapi customer tidak mencentangnya dan hanya menjawab sepertinya cukup masuk akal tanpa ada penjelasan lebih lanjut. Maka kami nilai bukti audit tersebut tidak cukup dan tidak memadai, maka perlu dilakukan prosedur tambahan berupa vouching ke transaksi penjualan dari customer dengan nomor surat 76 dan juga memeriksa rekening korannya baik sebelum tanggal neraca maupun setelah tanggal neraca. Kemudian nomor surat 77 dengan nilai piutang $302.717 dan hasil konfirmasi $302.177. Dapat selisih sebesar $540, tetapi customer tidak menjelaskan kenapa ada selisih tersebut. Maka kami menilai bukti tersebut tidak cukup dan kurang memadai, dan harus dilakukan prosedur tambahan seperti tadi, yaitu melakukan searching transaksi penjualan dan juga memeriksa rekening koran, baik dari sebelum tanggal neraca maupun setelah tanggal neraca untuk memeriksa jumlah dan keberadaan dari piutang tersebut. Kemudian nomor 3, apa perbedaan antara konfirmasi positif dan negatif? Apa kelebihan dan kekurangan masing-masing jenis? Konfirmasi positif itu ialah konfirmasi yang dikirimkan oleh auditor kepada customer, yang mana jika hasilnya sama maupun beda, customer perlu mengirimkan balasan kepada auditor. Sedangkan konfirmasi negatif itu adalah konfirmasi yang dikirimkan oleh auditor kepada customer, yang mana customer hanya perlu membalas jika ada perbedaan nilai dari piutang yang dicatat oleh klien dan juga yang dicatat oleh customer. Untuk kelebihan dan kekurangannya, untuk konfirmasi positif memiliki kelebihan itu lebih juga memungkinkan dapat pesan dari customer. Tetapi kekurangannya adalah rumit atau ribet karena auditor perlu waktu untuk menunggu balasan dari customer, dan juga belum tentu juga kalau customer itu akan membalas. Jadi harus dilakukan pengiriman konfirmasi yang kedua atau ketiga. Lalu biasanya konfirmasi positif ini digunakan untuk sampel yang sedikit namun nilainya besar. Seperti misalnya ada customernya ada 25 orang dan piutang per customernya itu minimal 150 juta. Kemudian untuk konfirmasi negatif, kelebihannya adalah lebih simpel karena auditor hanya perlu mengirimkan konfirmasi sebanyak 1 kali, dan jika tidak dibalas akan dianggap sama. Tapi dengan begitu muncul kekurangan, yaitu kurang meyakinkan dan berpotensi salah saji karena bisa saja customer itu tidak membaca konfirmasi dari yang dikirimkan oleh auditor. Dan juga konfirmasi negatif ini digunakan ketika sampelnya banyak namun kecil. Contohnya adalah customernya ada 150 dan piutangnya adalah 20-25 juta. Baik, sekian dari mohon maaf jika masih ada, kembalikan ke Pak Bowo. Baik, terima kasih kepada Kak Elmira ya yang sudah memaparkan soal ketiga. Ini isunya terkait dengan piutang usaha, khususnya prosedur konfirmasi di sini. Baik, ada yang mau ditanyakan? Silakan dari kelompok yang lain. Kalau saya akan coba menanyakan di yang surat konfirmasi yang nomor 72. Surat konfirmasi yang nomor 72. Itu kan memang sudah dijawab, dan dia menjawab A ya. Menjawab A sudah sama, tapi
balasan laporan konfirmasinya itu dikirimkan melalui faksimil itu ya, faksimili. Nah, ini terkait dengan konfirmasi ini di SA berapa? SA 505 ya. Terkait dengan standar auditnya seperti apa kalau kita menerima jawaban konfirmasi itu melalui fax, tidak dikirimkan fisiknya, jawaban fisiknya. Kira-kira bagaimana ini, Kap Elmira? Apakah kita bisa merasa cukup atau perlu ada prosedur tambahan? Silakan. Kap Elmira atau yang lain juga boleh. Kalau ada yang mau berpendapat, silakan. Ini mungkin bisa dilihat di SA 505 di paragraf A12. Di situ di standar auditnya menyebutkan bentar, bisa saya share ya. Bisa dilihat ya. Bisa dilihat? Oke, itu di paragraf A12 disebutkan respons yang diterima secara elektronik sebagai contoh dengan faksimili atau email. Tadi juga ada yang email ya, yang surat berapa tuh? Surat nomor 70 berapa tadi juga dengan email, mengandung risiko keandalan karena pembuktian asal dan wewenang responden mungkin sulit untuk ditentukan, serta perubahannya mungkin sulit untuk dideteksi. Jadi secara dokumen keandalannya menjadi berkurang ini kalau dikirim melalui faksimil atau email. Terkait dengan kirim itu apakah betul orang yang berwenang yang mengirim fax atau yang mengirim email, maka kita melakukan prosedur tambahan untuk mengecek nomor faxnya apakah betul nomor fax dari si klien dari rekanan dari klien audit kita. Demikian juga alamat emailnya perlu kita cek ulang apakah email yang ngirim ini betul email dari yang berwenang untuk menjawab. Kenapa? Karena kan jawaban hasil konfirmasi ini itu langsung dari rekanannya klien kita ke kantor akuntan publik. Jadi bukan, walaupun kadang ada juga sih yang ke klien gitu. Karena dia biasa ketemu klien, dikirimnya ke klien, padahal di suratnya jelas alamatnya dikirim harus ke kantor akuntan publik, walaupun yang ngirim surat konfirmasi adalah klien. Ini yang harus jadi perhatian kita nih, karena di standar auditnya disebutkan di A12 terkait ada risiko keandalan dari jawaban konfirmasi tersebut. Di sini dilanjutkan suatu proses yang digunakan oleh auditor dan responden dalam membuat suatu lingkungan yang aman untuk respon yang diterima secara elektronik dapat menurunkan risiko ini. Jika auditor puas bahwa proses seperti ini aman dan terkendali dengan semestinya, keandalan balasan yang bersangkutan menjadi meningkat.
Suatu proses konfirmasi elektronik dapat memasukkan berbagai teknik untuk validasi identitas pengirim informasi dalam format elektronik tersebut, sebagai contoh melalui enkripsi, tanda tangan digital elektronik, dan prosedur untuk verifikasi keaslian situs web atau alamat email tadi. Jadi harus ada prosedur tambahan kalau hasil konfirmasi itu kita terima melalui faksimil atau email. Terkait ini di paragraf A13 ini lanjutannya. Itu yang pertama, yang risikonya adalah respons mungkin dapat berasal bukan dari sumber yang benar. Seorang responden mungkin bukan pihak yang berwenang untuk merespons. Dan integritas transmisi kemungkinan dikompromikan. Itu yang menjadi concern-nya. Nah, silakan ini ada di SA 505. SA 505 ini membahas tentang konfirmasi eksternal. Konfirmasi eksternal. Jadi jawaban pertanyaan saya jawab sendiri ya. Jadi tadi ya, itu pertanyaan saya jawab sendiri. Jadi itu terkait dengan konfirmasi kalau dikirimkan melalui faksimil atau email. Karena tadi di soal kita ada 2 jawaban konfirmasi kalau tidak salah, yaitu surat nomor 72 itu melalui faksimil dan surat 74 itu melalui email. Melalui email. Baik. Ada lagi sampai sini yang mau ditanyakan? Mungkin sebagai perhatian, tolong untuk ujian, dalam menjawab soal ujian maupun soal-soal tugas nanti ya, fokus yang kita jawab adalah yang diminta dalam soal, pertanyaan yang diminta dalam soal. Jadi jangan kita jawaban yang kita berikan jadi nggak terkait dengan pertanyaannya. Itu nanti yang rugi adalah kita sendiri yang rugi. Baik, ini sudah hampir jam 3. Kita masih ada 1 sesi lagi, yaitu untuk post-test. Post-test nanti link kuisnya akan saya kirimkan melalui grup WhatsApp. Tadi saya sudah ngasih pendahuluan di WhatsApp group. Jadi setelah selesai pembahasan kita di Zoom meeting ini, kita tutup Zoom meetingnya, nanti silakan semuanya menunggu link yang akan saya kirim di WhatsApp group, dan silakan nanti klik link kuis tersebut, sampai nanti semuanya lengkap masuk dalam live event yang saya buat di kuis, ada 20 soal terkait dengan audit, tentunya ada teori, dan ada pilihan terkait dengan praktik juga. Setelah lengkap 30 orang baru saya akan mulai secara bersama-sama. Baik, cukup ya sampai sini. Kalau cukup mungkin kita akhiri sesi Zoom kita. Nanti silakan dengan device, boleh dengan laptop, boleh dengan HP, silakan untuk akses kuis di link grup WhatsApp. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Kalau ada kendala bisa informasikan ke WhatsApp di grup. Masalahnya apa? Kalau ada yang masalah di device yang satu, silakan ganti device yang lain. Silakan. Baik, dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Kita sambung di grup WhatsApp. Saya persiapkan linknya. Selamat menempuh UTS di hari Selasa nanti. Mudah-mudahan semuanya lancar dan dimudahkan. Dan mudah-mudahan besok juga di tenggat akhir pengumpulan KTTA semua sudah bisa mengumpulkan KTTA-nya. Sehingga nanti siap untuk didistribusikan oleh sekretariat ke dosen-dosen penguji. Dan mudah-mudahan di dosen penguji tidak ada masalah yang signifikan atau revisi atau koreksi yang signifikan. Baik, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Saya live duluan ya. Fakta Pak Dew. Azuher, Azu. Fakta Pak Dew. Fakta. Fakta, Zu. Ntar di warteg aja, di warteg. Oke.